Usai menggelar rapat permusyawaratan hakim, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan PT UN yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim MK Anwar Usman. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Rifki Nafis dan juru kamera Syahdam Ar-Rahman langsung dari gedung MK. Rifki, apa alasan MK memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan PT UN? Ya, Vivi juga pemirsa, memang hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang membahas terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT UN yang mengabulkan sebagian gugatan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan mantan Ketua MK, di mana dalam RPH ini diikuti oleh 7 Hakim Konstitusi lainnya meskipun tanpa kehadiran Anwar Usman yang dikatakan berhalangan karena memiliki agenda lain. Dan setelah menggelar RPH tersebut, kami mendapatkan keterangan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi yakni Fajar Laksono yang mengatakan RPH ini menghasilkan keputusan untuk mengajukan banding terhadap putusan PT UN tersebut. Namun banding akan diajukan setelah MK menerima salinan putusan dari PT UN untuk dipelajari secara lebih rinci ataupun mendetail terlebih dahulu. Kemudian baru memutuskan mana saja hal yang nantinya akan diajukan untuk menjadi banding. Sebab pada saat RPH digelar yang tadi dikatakan selesai pada pagi hari, ketujuh Hakim Konstitusi menyatakan belum menerima salinan putusan dari PT UN. Sementara untuk siang tadi kami menerima informasi Mahkamah Konstitusi sudah menerima salinan tersebut yang kemudian akan segera dipelajari lebih rinci untuk menemukan poin-poin mana saja yang nantinya akan diajukan banding. Terkait dengan alasan mengapa MK memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan PT UN tersebut, memang dikatakan putusan PT UN tersebut tidak sesuai dengan harapan MK yang juga menemukan ada ruang untuk mengajukan keberatan ataupun penolakan terhadap putusan dari PT UN tersebut. Karena dalam RPH juga dinyatakan ketujuh hakim secara keseluruhan sepakat untuk melakukan banding tanpa ada perbedaan pendapat di antara ketujuh hakim yang hadir tersebut. Kemudian juga untuk keputusan banding itu sendiri nantinya akan dihasilkan ataupun diungkapkan dalam kurun waktu 14 hari setelah salinan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya bila hari ini salinan tersebut sudah diterima oleh MK, maka MK memiliki waktu sebanyak 14 hari ke depan untuk kemudian memutuskan apa hasil ataupun poin-poin yang akan diajukan banding. Sehingga untuk sementara waktu putusan dari PT UN tersebut masih belum inkrah dan gugatan belum dapat dilaksanakan. Karena sebagai informasi atau konteks, sebelumnya PT UN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK periode 2023 hingga 2028 dibatalkan. Meskipun dalam amar putusan dijelaskan bahwa PT UN hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman. Selain itu dalam putusan PT UN tersebut juga memerintahkan MK untuk mencabut keputusan Soehartoyo yang diangkat sebagai ketua MK. Lalu PT UN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu hakim konstitusi dipulihkan. Meskipun permintaan Anwar Usman untuk kembali diangkat ataupun dijadikan ketua MK 2023 hingga 2028 ini tidak dikabulkan oleh PT UN. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Vivi di studio. Ya, Rifki Nafis melaporkan dari gedung MK. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.